Bimbingan konseling perkembangan merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, kelemahan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan siswa atau peserta didik dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Bimbingan dan konseling perkembangan lebih mengutamakan pertumbuhan aspek positif dari setiap individu daripada orientasi pada penanganan krisis. Dalam implementasinya, melibatkan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa dalam kerjasama yang merupakan suatu tim bimbingan dan konseling. Dalam model dan bimbingan konseling perkembangan, memungkinkan guru pembimbing atau konselor untuk memfokuskan perhatiannya tidak sekedar pada gangguan emosional siswa atau peserta didik, namun lebih mengupayakan pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan tugas-tugas perkembangan siswa. Tugas-tugas perkembangan siswa yang muncul saat tertentu dan meningkatkan sumber daya serta kompetensi konselor dalam memberikan bantuan kepada pencapaian tugas perkembangan peserta didik secara optimal. Kemudian, bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan dan layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Secara umum, tujuan dari bimbingan komprehensif adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, serta kemampuannya. Kemudian memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan pekerja pada saat perubahan zaman. Secara khusus, bimbingan komprehensif bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatih Ilhamsyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang domain perkembangan pada peserta didik. Baiklah, proses perkembangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikososial. Dalam prakteknya, ketiga proses perkembangan tersebut saling mempengaruhi dan terjalin satu sama lain. Yang pertama yaitu proses biologis, atau perkembangan fisik merupakan perubahan dalam tubuh individu, seperti pertumbuhan otot, sistem, syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Perubahan dalam cara menggunakan tubuh atau keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot juga dapat dikelompokkan ke dalam proses biologis. Yang kedua yaitu ada proses kognitif, yaitu perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, serta cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, memecahkan soal matematika, dan menceritakan pengalaman merefleksikan peran proses kognitif dalam perkembangan anak. Perlu dibedakan antara proses kognitif dan proses belajar. Perkembangan kognitif mengacu pada perubahan penting dalam pola dan kemampuan berpikir, serta berbahasa dalam waktu yang relatif lama. Tapi belajar cenderung lebih terbatas pada perubahan sebagai hasil dari pengalaman atau peristiwa yang relatif spesifik dan berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Perkembangan kognitif anak akan memfasilitasi kemampuan belajar anak. Sebaliknya, pengalaman belajar anak juga akan sangat memfasilitasi perkembangan kognitifnya. Yang ketiga yaitu proses psikososial, yaitu melibatkan perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Perkembangan identitas diri dan krisis yang menyertai, serta perkembangan cara dan pola hubungan dengan anggota keluarga, teman sebaya, guru-guru, dan yang lainnya dapat dikelompokkan dalam domain perkembangan ini. Perilaku agresif anak terhadap teman bermain, serta perkembangan hubungan pertemanan anak di antara anak merefleksikan proses psikososial dalam perkembangan anak. Baiklah, sekian dari saya.